Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat desain keramik ala matematika. Caranya simple. Yang pertama, buatlah persegi dengan ukuran 17 kali 17 cm. Lalu buatlah persegi yang lebih kecil dengan cara menarik garis sejauh 2 cm dari tepi persegi yang besar. Lalu tariklah garis diagonal dari persegi yang paling besar dengan cara menghubungkan sudut-sudut dari persegi yang paling besar. Dari sini kita bisa menemukan titik potong yang merupakan pusat dari kedua persegi tersebut. Carilah sumbu simetris dari kedua persegi tersebut dengan cara melipat sisi kiri sehingga bertemu dengan sisi kanan, dan juga melipat sisi atas sehingga bertemu dengan sisi bawah. Buatlah lingkaran dengan jari-jari 3 cm yang berpusat pada pusat persegi tersebut. Hubungkan masing-masing titik yang terpotong oleh lingkaran dan juga sumbu simetris persegi. Hapuslah lingkaran tersebut dan hubungkan persegi yang terbentuk dengan titik sudut dari persegi terluar. Hapuslah sumbu simetris dan hias bangun yang telah Anda bentuk dengan pewarna. Selamat, motif keramik yang Anda inginkan telah jadi. Nah, selanjutnya mari kita analisa bangun apa saja yang terdapat di dalamnya. Ternyata ada sepasang layang-layang berwarna hijau daun, dan juga sepasang layang-layang yang terbentuk dari segi 5 dan segitiga. Lalu ada segitiga sama kaki dan juga trapesium sama kaki. Berikutnya, mari kita analisa lebih lanjut dengan menganalisa kesejajaran dua buah garis. Dari yang kita ketahui bahwasanya di dalam bangun tersebut ada sebuah persegi kecil. Nah, definisi dari persegi sendiri adalah bangun yang terbentuk dari dua pasang garis yang sejajar dan saling berpotongan tegak lurus. Hal ini juga berlaku pada persegi yang terluar. Setelah kita analisa garis yang sejajar, mari kita coba analisa garis yang tegak lurus. Dari yang kita ketahui tadi, bahwasanya segi 4 yang terdalam adalah sebuah persegi, sehingga memiliki diagonal yang saling tegak lurus. Sebagaimana definisi dari persegi adalah jajar genjang memiliki diagonal yang tegak lurus dan kongruen. Hal ini juga berlaku pada
persegi yang terluar yang memiliki diagonal yang berpotongan tegak lurus dan juga kongruen. Selanjutnya, mari kita analisa kekongruenan dua buah sudut berdasarkan konsep garis transversal. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya kita dapat mencari kekongruenan dua buah sudut dengan cara memotong dua buah garis yang sejajar dengan garis transversal. Dari konsep ini kita bisa menemukan bahwasanya sudut yang bertolak belakang besarnya sama, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Hal ini juga bisa kita lakukan terhadap trapesium, sehingga sudut yang sehadap besarnya sama. Sepertinya menganalisa hal-hal tersebut kurang menantang ya. Bagaimana kalau kita menganalisa kekongruenan dua buah bangun datar berdasarkan bangun-bangun yang telah kita ketahui? Sebelumnya, mari kita beri nama masing-masing titik sudut yang akan kita gunakan. Diketahui persegi EFGH dengan EH sebagai diagonal dan juga FG sebagai diagonal, sehingga EX kongruen dengan HX dan FX kongruen dengan GX. Lalu persegi ABCD dengan AC sebagai diagonal dan juga DB sebagai diagonal, sehingga AX kongruen dengan XC dan DX kongruen dengan BX. Dengan teorema titik tengah serta diagonal persegi yang kongruen, maka dapat disimpulkan bahwasanya BX sama dengan CX. Sehingga kita dapat mencari kekongruenan dari dua buah segitiga pada bangun BXCH. Dapat kita ketahui bahwa BX kongruen dengan CX dan garis XH adalah diagonal dari persegi EFGH sekaligus sumbu simetris dari bangun BXCH, sehingga sudut BXC dibagi dua oleh garis XH dan garis XH bersifat refleksif pada kedua bangun, sehingga kita dapat menggunakan teorema sisi sudut sisi untuk menentukan bahwa segitiga BXH dan segitiga CXH kongruen.
kita melihat pada layang-layang BFX, kita akan menemukan bahwasanya BX adalah diagonal dari layang-layang tersebut sekaligus sumbu simetris lipat dari layang-layang itu, sehingga segitiga BXA akan kongruen dengan segitiga BFX. Dengan konsep yang sama, kita dapat menyimpulkan bahwa segitiga CHX akan sama dengan segitiga CGX pada bangun layang-layang CHGX. Dengan mensubstitusi bahwasanya BXH kongruen dengan CXH, maka kita dapat menyimpulkan bahwa layang-layang BFXH kongruen dengan layang-layang CHXG. Sebagaimana diketahui, garis EH dan juga FG adalah sumbu simetris lipat dari persegi ABCD, sehingga bangun BHCGF akan kongruen dengan bangun AFGDE. Sedemikian hingga masing-masing layang-layang tersebut akan kongruen satu sama lain. Dengan menggunakan konsep bagian yang berkorespondensi dari segitiga yang kongruen akan kongruen, maka kita dapat menyimpulkan bahwa segitiga AED kongruen dengan segitiga BHC dan segitiga AFB serta segitiga DGC, dengan AB, BC, CD, dan juga DA adalah sisi dari persegi yang mana sisinya sama dan kongruen. Nah, kita sudah menentukan bahwasanya ada beberapa kongruen, di antaranya adalah bangun layang-layang dan juga segitiga. Selanjutnya, kita akan mencari bangun yang sebangun. Bangun yang sebangun adalah bangun yang memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Baik, sebagaimana diketahui bahwa ABCD adalah segi 4 dan FGH adalah segi 4, dengan AC diagonal dari ABCD dan BT adalah diagonal dari ABCD, di mana AC tegak lurus dengan BT dan EH adalah diagonal dari segi 4 EFGH serta FG adalah diagonal dari segi 4 EFGH, yang mana EH tegak lurus dengan FG. Sebagaimana apabila memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan juga diagonal yang tegak lurus dan kongruen, maka bangun tersebut adalah persegi, sehingga ABCD adalah persegi dan EFGH adalah persegi, sehingga kedua bangun ini adalah sebangun. Selanjutnya, mari kita lihat apakah dalam motif yang kita bentuk ada segitiga yang tak sama. Mari kita lihat pada bangun layang-layang BFX. Pada bangun tersebut, FH bersifat refleksif, yang mana FH pada segitiga FHX sama dengan FH pada segitiga FHB. Namun, panjang FB lebih panjang daripada panjang FX, sehingga segitiga FHB lebih besar daripada segitiga FXH.
Mari kita lihat pada bangun persegi EFGH, dengan EH adalah diagonal dari EFGH dan juga FG adalah diagonal dari EFGH, yang mana EH tegak lurus dengan FG. Lalu AC adalah diagonal dari ABCD dan juga DB adalah diagonal dari ABCD, sehingga garis AD merupakan sumbu simetris dari persegi EFGH dan juga BD adalah sumbu simetris dari persegi EFGH. Mari kita lihat pada segitiga FXE, di mana sudut FXE adalah siku-siku karena perpotongan diagonal dari persegi EFGH. Lalu diagonal EH dan diagonal FG membagi dua sudut HFE dan juga sudut FEG, sehingga sudut XFE sama dengan sudut XEF adalah 45 derajat, hasil dari persegi yang siku-sikunya dibagi oleh diagonal. Sehingga jumlah total dari sudut dalam segitiga tersebut adalah 90 ditambah 45 dan juga ditambah 45 dengan total 180 derajat. Hal ini sesuai dengan teorema sudut dalam segitiga, apabila ditotal jumlahnya adalah 180 derajat. Lalu, apabila kita perpanjang garis-garis segitiga tersebut, kita dapat mencari sudut luar segitiga dengan cara menjumlahkan sudut-sudut dalam yang tidak berpelurusnya, sehingga kita dapat menemukan bahwa sudut luarnya adalah 135 tambah 135 dan juga 90. Apabila ditotal jumlahnya adalah 360. Hal ini sesuai dengan teorema sudut luar segitiga.